Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Dwi Andini dengan NIM 192231005 dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di sini saya izin mempresentasikan terkait analisis laporan ketersediaan pangan menggunakan neraca bahan makanan atau NBM pada survei konsumsi pangan tingkat nasional. Neraca bahan makanan atau food balance sheet adalah suatu tabel yang menggambarkan penyediaan, pengadaan, penggunaan, dan juga ketersediaan bahan makanan dalam suatu wilayah selama periode 1 tahun penuh. Nah, neraca bahan pangan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang volume penyediaan dan juga pemakaian bahan makanan dalam negeri, termasuk informasi ketersediaan per kapita dalam bentuk energi, protein, dan juga lemak yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Nah, NBM ini disusun dan dihimpun dari berbagai instansi seperti BPS, Kemenkes, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya. Tujuan disusunnya NBM adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang penyediaan atau pengadaan dan juga penggunaan pangan, serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume, baik dalam kilogram per kapita per tahun atau gram per kapita per hari, maupun dalam bentuk zat gizi seperti energi, protein, dan juga lemak. Nah, manfaat disusunnya NBM ini yang pertama yaitu sebagai bahan evaluasi tentang pengadaan, penggunaan, dan juga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi sesuai dengan rekomendasi kecukupan gizi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau WNPG X tahun 2012. Yang kedua yaitu untuk penyusunan pola pangan harapan atau PPH tingkat ketersediaan. Yang ketiga yaitu sebagai bahan acuan dalam perencanaan produksi atau pengadaan pangan. Yang keempat yaitu bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi. Yang kelima yaitu bahan referensi bagi pemberi pangan gizi. Prosedur pelaksanaan NBM dimulai dengan mengumpulkan data dari statistik resmi produksi, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan, impor, ekspor, perubahan stok, penggunaan bahan untuk industri, konsumsi pakan, kehilangan pasca panen, hingga konversi ke nilai energi, protein, dan juga lemak per kapita. Nah, berikut merupakan disajikan tabel penilaian neraca bahan pangan. Dapat dilihat pada tabel terdapat kolom jenis bahan makanan, produksi, ekspor, impor, penjualannya dalam negeri, dan sebagainya. NBM terbagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu penyediaan atau pengadaan, penggunaan atau pemanfaatan, dan juga ketersediaan per kapita. Nah, bahan pangan yang tersedia kemudian akan dinyatakan dalam bentuk ketersediaan bahan makanan per kapita, baik dalam kilogram per tahun maupun gram per hari, dan juga ketersediaan energi, ketersediaan protein, dan juga ketersediaan lemak. Berikut disajikan tabel ketersediaan bahan makanan pada tahun 2024 dalam bentuk energi, yaitu sebesar 2.847 kilokalori per kapita per hari, yang termasuk lebih rendah jika dibandingkan dengan ketersediaan tahun 2023, yaitu sebesar 3.079 kilokalori per kapita per hari, dan juga pada tahun 2022 yaitu sebesar 3.161 kilokalori per kapita per hari. Ketersediaan bahan makanan pada tahun 2024 dalam bentuk protein sebesar 74,61 gram per kapita per hari, yang termasuk lebih rendah jika dibandingkan dengan ketersediaan bahan makanan pada tahun 2023 yaitu sebesar 81,66 gram per kapita per hari, dan juga pada tahun 2022 yaitu sebesar 75,84 gram per kapita per hari. Selanjutnya pada ketersediaan bahan makanan pada tahun 2024 dalam bentuk lemak sebesar 69,58 gram per kapita per hari, yang termasuk lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 71,6 gram per kapita per hari, dan juga pada tahun 2022 yaitu sebesar 80,49 gram per kapita per hari. Berikut merupakan kondisi ketersediaan pangan berdasarkan kelompok pangan tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Yang pertama yaitu pada kelompok padi-padian menurun sebesar 116 kilokalori. Yang kedua yaitu pada kelompok umbi-umbian menurun sebesar 16 kilokalori. Yang ketiga, pada kelompok pangan hewani menurun sebesar 12 kilokalori. Yang keempat, pada kelompok minyak dan lemak menurun sebesar 66 kilokalori. Yang kelima yaitu pada kelompok buah atau biji berminyak meningkat sebesar 5 kalori. Yang keenam yaitu pada kelompok kacang-kacangan meningkat sebesar 5 kalori. Yang ketujuh yaitu pada kelompok gula menurun sebesar 5 kalori, dan juga yang terakhir pada kelompok sayuran dan juga buah menurun sebesar 18 kilokalori. Laporan juga disajikan diagram angka kecukupan energi kesediaan
berdasarkan rekomendasi UNBGX yaitu sebesar 2.400 kilokalori per kapita per hari. Nah, dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa angka kecukupan energi ketersediaan sudah memenuhi dari rekomendasi yaitu sebesar 2.847 kilokalori per kapita per hari. Pun disajikan diagram terkait angka kecukupan protein ketersediaan yang direkomendasikan oleh UNBGX pada tahun 2012 yaitu sebesar 63 gram per kapita per hari. Dari diagram tersebut dapat kita simpulkan bahwa angka kecukupan protein ketersediaan sudah memenuhi dari rekomendasi yang diberikan yaitu sebesar 74,61 gram per kapita per hari. Kelebihan dari metode NBM ini yaitu yang pertama dapat mengetahui ketersediaan pangan untuk dikonsumsi per kapita, yang kedua yaitu dapat memperkirakan pola ketersediaan untuk dikonsumsi masyarakat, yang ketiga yaitu membandingkan suplai pangan antar negara, yang keempat yaitu mampu menunjukkan kontribusi pangan per komoditas dan sangat berguna untuk perencanaan kebijakan. Untuk kekurangan metode NBM sendiri yaitu yang pertama tidak mampu mencerminkan konsumsi sebenarnya dari populasi, hanya mewakili makanan yang tersedia untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi wilayah atau daerah maupun tingkat rumah tangga. Selanjutnya yaitu kualitas metode neraca bahan makanan atau NBM dengan metode HCES. Nah, pada metode NBM ini terbukti valid untuk menggambarkan ketersediaan pangan pada level makro, negara atau nasional, dan sangat berguna untuk menganalisis tren jangka panjang, perbandingan antar negara, serta perencanaan dan juga kebijakan pangan. Hal ini karena NBM ini menyusun seluruh komoditas termasuk produksi, ekspor, impor, perubahan stok, penggunaan industri, dan lain sebagainya yang menjadi angka ketersediaan per kapita yang dapat terstandarisasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.